dan PHP. Nah, perbedaannya kalau LAM itu menggunakan apa aja, kalau LAM kita menggunakan Nginx. Nah, di sini kita memulai konfigurasi database web server dan web database server. Di sini kita start terlebih dahulu. Sebelumnya saya telah membuat web server pertama dan hasilnya berhasil. Sini saya akan membuat lagi untuk video tutorial. Sini saya akan memulai video tutorial dan tugas. Sini saya membuat Ubuntu web server kedua. Sini kita jalankan. Kita tunggu terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan IP statik. IP statiknya kita catat saja di notepad 192.168.1.12 IP address sebagai DNS server. Kita copy saja. Kita copy. Ini yang 13 sebagai web server 1, yang ke-14 sebagai web server 2. Sini untuk IP pengalamannya masih DHCP. Kita tidak apa-apa, nanti kita ubah menjadi statik melalui webmin. Ini kita login dulu. Nah, di sini saya menggunakan Linux Ubuntu server 22 sebagai web server, dan DNS memakai Ubuntu server 16. Sini kita masukkan kode sudo 23. Sini kita menggunakan putih, atau saya biasa menggunakan SSH. Arigo. Sini kita yes. 1 2 3. Nah, di sini kita melakukan sudo 1 2 3. Sekarang kita melakukan pt get update. Selanjutnya kita melakukan instalasi Nginx sebagai web server. Setelah instalasi selesai, start Nginx dan enable agar Nginx tetap aktif walaupun server di restart atau di reboot. Kita klik kanan saja, kita copy. Sekarang kita konfigurasi firewall. Firewall adalah sebuah interface firewall di sistem operasi berbasis Linux dengan UWP. Konfigurasi firewall yang cukup rumit bisa lebih disederhanakan sehingga memudahkan sistem administrator dalam mengelola firewall. Dianjurkan untuk mengaktifkan firewall pada server. Tambahkan port layanan SSH dan HTTP ke konfigurasi firewall. Jalankan perintah UWP seperti di bawah ini. Jadi kita jalankan perintah SSH dan HTTP, kita copy saja. Selanjutnya kita enable UWP, enable. Kita yes atau y. Nah, sini kita coba cek di browser apakah Nginx-nya sudah berjalan dengan IP yang kita buat tadi. IP DHCP tadi, maksud saya. Nah, untuk yang
web server Nginx nya sudah berjalan. Kita tutup saja. Kita lanjutkan ke instalasi MySQL database server. Yang di sini kita menggunakan MariaDB, bukan pakai MySQL. Ini kita copy terlebih dahulu. Kita buat file baru. Nah, di sini kita ubah MySQL nya menjadi MariaDB. Sini kita copy atau kita langsung cut saja. Selanjutnya kita setelah instalasi selesai, start layanan MariaDB dan enable agar MariaDB tetap walaupun server di restart atau di reboot. Di sini MariaDB yang saya gunakan MariaDB versi 10.6. Selanjutnya kita setelah menstart MySQL dan enable juga, selanjutnya kita instalasi PHP APM. Sini kita yesen saja. Nah, di sini PHP Ubuntu Server 22 yaitu PHP versi 8.1. Jadi di saat perubahan mengedit data, jangan lupa itu diubah menjadi PHP 8.1. Kita copy, tapi jangan lupa untuk dirubah yang 7.0 menjadi 8.1. 8.1. Sini kita setelah file terbuka, tekan Ctrl V dan ketik CGI fix info, hapus tanda semikolon dan ubah nilai 1 menjadi nilai 0. Mari kita lakukan. Nah, ini ininya juga kita hapus. Kemudian kita save yang keluar. Selanjutnya kita restart PHP 8.1 dengan perintah system restart PHP 8.1 strip APM. Setelah selesai di restart, sekarang konfigur Nginx agar bisa menggunakan PHP. Di sini kita sudah mengopinya. Sini kita ikuti langkah-langkahnya. Kita bagi 2 slide saja biar mempermudah pemilihannya. Di sini tambahkan indeks PHP untuk list jika kamu menggunakan PHP. Jadi di sini kita tambahkan spasi indeks PHP. Selanjutnya server name kita buat 192.168.1.14.
ini locationnya, pagar yang kita hapus atau kita enable kan, include nya juga. Nah di sini di shocknya kita ubah menjadi 8.1 ini juga. Selanjutnya enable location dan denial, pagar ini kita matikan, kita Ctrl O, kita enter, keluar. Selanjutnya tes konfigurasi Nginx dan pastikan tidak ada kesalahan, kita copy, kita langsung saja di configure file etc Nginx config syntax is okay, Nginx configure file test is successful. Selanjutnya kita melakukan restart Nginx. Selanjutnya kita membuat file PHP untuk menguji konfigurasi. Sini kita copy saja. Sini kita tambahkan PHP info masih. Selanjutnya kita keluar. Selanjutnya kita buka web browser, ketik IP address /info php info. Ini kita copy saja. Kita tambah info php. Nah, PHP version 8.1.2 strip 1 Ubuntu 2.9 ya, kita keluar saja. Selanjutnya kita instalasi webmin. Saya menggunakan browser yang terdapat di yang telah saya cari sebelumnya. Sini saya telah membuatnya sebelumnya, mencari instalasi webmin di website digitalocean.com. Nanti saya cantumkan linknya kalau menggunakan Ubuntu 22.04. Sini perintahnya instalasi webmin. Pertama update server kamu dengan perintah sudo apt update. Kita tunggu terlebih dahulu. Selanjutnya kita copy. Setelah itu kamu membutuhkan repository webmin, jadi kamu bisa menginstal dan mengupdate webmin yang menggunakan di package manager. Sini kita copy saja, kita enter. Setelah itu kita masuk ke sudo nano etc source list. Nah, kemudian tambahkan ini di line bawah sekali untuk menambahkan repository baru. Seperti itulah kurang lebih. Di sini kita Ctrl O, kita enter, Ctrl X. Selanjutnya kita lakukan lagi sudo apt update. Selanjutnya kita sudo
Kemudian install webmin dengan perintah sudo apt install webmin. Kita tunggu terlebih dahulu. Selanjutnya apabila instalasi telah selesai, kita web ini hidupkan firewall di webmin. Pengertiannya tadi di sini, konfigurasi firewall. Kita tunggu terlebih dahulu. Don't cheat me. Cok, pada mail Ian di IG nih, Cok. Tinggalkan catatan. Apa dia? P balap. Pedih. Per hari beda dia hilang. Story ya, cak story WA. Story dia. Lo mati. Lesu Cok, ambil casan. We all are falling. Nah, selanjutnya kita panggil webmin dengan masukkan IP yang kita di IP address di Ubuntu server. Tambahkan port 10.000, tidak kurang tidak lebih. Masukkan user Ariku, maksudnya 123. Hanya kalau setelah selesai, kita cek web status. Langsung hilang, Cok. web status. Nah, sudah ada. Selanjutnya instalasi modul Nginx pada webmin. Untuk menginstal modul Nginx pada webmin, kopikan link tersebut. Kita copy saja seperti sesuai arahan. Masuk ke webmin configuration, terus ke webmin modul, selanjutnya ke prom http, kita copy atau Ctrl V, kita install modul, kita ke region webmin configuration. Selanjutnya setelah ada MariaDB sudah ada, Nginx nya sudah ada juga. Selanjutnya kita lanjutkan terlebih dahulu. Kembali ke putih, ketikkan ketik perintah nano etc nginx config. Nah, di sini selanjutnya ubah nama keep alert underscore timeout menjadi 2. Keep alert timeout adalah batas waktu untuk sesi koneksi server dengan klien dalam 1 detik. Nginx akan menutup sesi koneksi dengan klien setelah periode waktu ini. Nah,
Nah, di sini kita tambah, di sini kita cari terlebih dahulu keep alive underscore timeout, tidak ditemukan. Nah, di sini saya biasanya menambahkan di bawah server tokens of keep alive underscore timeout, spasi. Selanjutnya restart Nginx. Nah, di sini saya akan membuka DNS server untuk menambahkan web server ini untuk bisa dibuka ini. Langkah selanjutnya, sini saya akan menghidupkan DNS server. Inside from my heart with a million answers, you can do this thing, you can do sebenarnya satu tiga config 112. Langsung saja di sini 123 sudah sub 123. Kita masukkan di sini 192.168.1.12 port 10.000 tariku 123. Nah, di sini kita buka bin DNS server. Di sini address kita tambahkan jadi siapa tuh? Rego la ilaha illallah rego.com dengan address 192.168.1.14. Sini kita create. Selanjutnya kita buat nama Ilyas. Siapa cok? Nama Ilyasnya cok? Gori. Arigor. Siapa cok? Bingung aku. RG bae lah, tingkat di bae create. Kita cek di I edit zone record file. Nah, sudah tertambah di sini. Selanjutnya kita lihat di sini, kita reverse sini 14 rego.com, kita create. Di sini kita cek di edit zone. Nah, sudah dapat. Kita cek lagi
Di sini sudah, kita cek bin config. Tidak ada error. Selanjutnya kita apply configuration. Selanjutnya kita ke mana? Selanjutnya kita membuat halaman web. Sebelum membuat halaman web, tambahkan record pada ns.1 uigm.local. Di sini saya membuat arigo.com, domain www.uigm.local dengan IP address 192.168.191.147. Nah, di sini saya telah membuat rego dengan IP address 192.168.1.114. Selanjutnya ini sudah buat. Kalau sudah dibuat ini tadi, kita lanjutkan ke webmin configuration. Salah deh, bukan ke sini. Install tools. Selanjutnya kita ke networking, ke network configuration untuk menyamakan DNS sebelumnya. Come inside of my heart, you will answer. Kita ke host address terlebih dahulu. Kita lakukan hal yang sama di DNS server dan untuk melihat saja. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini kita tambah add new host. Don't choose nothing. Aduh, kayak berdua. Oke. Uji omongan Ira tadi ada ini JKT. Di mana dulu Jakarta? Tidak tahu. Di Jakarta, iya. Ada JKT, tiketnya 20.000 free minum, dapat minum include. Iya, udah. Sumpah, uji Rani nggak salah tadi. Rani apa Ira? Rani. Kan omongannya anjing. Sampah mulut kau. Oh ya kak. Jangan malesan aku main tim mainnya. Tuh invalid ini.
Biasanya kalau tidak bisa nih, saya melakukan restart di restart guys. Beda yang paling ya. Aku suka belayar perjalanan kita. Nonton aku laju 20.000. Anjir. Anjir. Wah, ajak rame cowok. Tidak mungkin dari PTC. Tanggungnya bau, tidak masalah aku cuy. Kalau berapa itu cepet Ngajak-ngajakan aku. Mau cepet, mau tempatnya cak di PTC apa dulu. kalau di PCC penuh padat. Tuh udah ajak masuk. Telat dikit. Dari siang kau duduk sini lah. Mantap. Lalu. Puncak yang budak-budak nonton lifestyle kemarin dari siang nonton itu. Di sini kita tambahkan host 192.168.1.14 dengan hostname. Web server 2 arigo.com. Salah deh, arigo.com. Selanjutnya web server 2. Selanjutnya arigo.com. Kita create. Ini saya hapus di web server 2 untuk 127.0.1.1. Gampang emang. Keren. Jelasnya. Disclaimer Joko. Oh iya. Setelah host address telah dibuat, kita lanjutkan ke hostname dan DNS client. Sini saya buat website per 2 dengan DNS yang kita buat 192.168.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 
8.8.8.8.4.4 yang kedua. Kita di sini buat listnya arigo.com. Kita save. Masuk ke routing gateway. Nah, di sini routing gateway itu alamat Google pertama kali. Di sini saya telah menginstal, kita panggil dengan tracer root google.com. Nah, untuk gateway-nya itu telah dapat nomor 1.192.168.1.1 dengan perintah. Kalau belum dapat itu bisa diketikkan perintah apt, masuk ke sudo dulu, masuk ke super pilih super user, masukkan perintah apt strip get install tracer root, lalu tekan enter. Setelah ini telah dapat, kita ke 192.1.1, kita save, masuk lagi ke
Masuk lagi ke perintah network interface. Nah, di sini kita ubah DHCP menjadi IP static. Masukkan 192.168.13 jadi 14 dengan netmask 255.055. Broadcastnya kita otomatiskan saja. Selanjutnya kita save. Selanjutnya kita apply select interface. Nah, di seperti kendala seperti ini, IP telah berubah. Tapi IP telah berubah kita bisa cek di Linux ya, dengan perintah nano, dengan kita bisa lihat di etc netplan. Kalau di Ubuntu 22 di etc netplan strip 00. Ini nano tc netplan 00 installer di sini telah berubah menjadi IP static. Kalau di DNS di Ubuntu 16 itu dengan perintah nano spasi etc network strip interface. Selanjutnya, nah ini gagal, kita di sini kita ubah saja menjadi 14. Tingkatkan, lanjut, terima resikonya. Masukkan lagi Arigo 123. Nah, di sini sudah berubah. Selanjutnya kita lakukan masuk ke pada membuat file konfigurasi virtual host. Nah, di sini saya biasa membuat langsung di sini virtual host dengan server name rego.arigo.com. Masukkan konfigurasi ini di sini. Nah, di sini ini kita pilih saja. Nah, di sini kita ubah terlebih dahulu menjadi rego.arigo.com. Sini kita ubah juga rego.arigo.com. Selanjutnya untuk yang sok PHP 7 menjadi 8.1. dan kita save. Nah, sini sudah enable. Selanjutnya kita ke apply change, buka webmin dan masukkan dan pastikan virtual host yang dibuat sudah ada pada dashboard. Klik apply change. Kita sudah mengkliknya. Selanjutnya kita download free CMS WordPress. Pada komputer kita membuat web browser dan buka halaman http WordPress download, kemudian copy link download https id.org /let's set strip id underscore id ini zip. Sini kita pada putih masukkan pada folder var /www/html. Ini kita masukkan terlebih dahulu. Sepertinya tadi ini sudah bisa. Kita panggil lagi di sini. Lagi sudosu 123. Nah, baru di sini selanjutnya download WordPress dengan perintah wget.
database enable developing connection. Pilot is enabled. Oh, pilot. Baik, langsung minyak. Akan. Waduh, majulah. Seperti Astaga. sepertinya tadi ada kesalahan di situ, di sini. Jadi ini kita ubah menjadi jadi 15. Kita sip. Tes itu. Kita cek bin config. Ada kita apply. Berarti di sini kita ubah lagi mas address menjadi 15.
ini sudah. Topik sudah menjadi 15, masuk lagi ke SSH. Ini sudosu supaya dengan WordPress, jadi kita bikin, kita ls dulu, tidak, kita tunggu untuk instalasi WordPress. Setelah itu kita unzip, kita atur. Setelah download selesai, extract file latest zip dengan perintah unzip. Selanjutnya jalankan perintah ls-la untuk menampilkan daftar file dan folder dalam satu directory. ls-la. Nah, sudah ada. Selanjutnya kita pindah rename folder WordPress menjadi www.uign.com dengan perintah mp. Nah, sini tadi sudah kita buat dengan DNS bernama arigo.com. Selanjutnya ubah permission folder folder arigo.com dengan owner www.data dengan grup www.data dan grup www. Selanjutnya chow min r www.data arigo.com. Selanjutnya sini cgrp juga. Selanjutnya sistem ctl reload engine egg. Selanjutnya kembali ke webmin, pilih Maria Database. Pada bagian Maria Database, klik New Database, buat nama database dengan arigo.com, kemudian klik Create. Sini kita lakukan. Create new database arigo.com. Dan ini kita create. Selanjutnya ke user permission. Pada bagian global option, klik user permission, klik create new user, buat username dengan nama yang kita inginkan, misal arigo.com, password 123, dan untuk host ketikkan localhost, klik create. Setelah kembali ke user permission, kemudian klik return to database list. Selanjutnya kita ke create new user. Sini kita buat username arigo.com, password 123, ini localhost
Selanjutnya create. Kita tunggu terlebih dahulu. File to wizard. Kita return to database. Kita lihat apakah data tersebut sudah terbuat atau belum. Nah, di sini kan sudah buat database name arigo.com. Lanjut ke database permission. Kita create new database permission. Di sini kita masih pada global option, klik database permission, klik create new database permission. Pada database centang select dan pilih admin.dc dan username ketik admin.dc, dan pada host ketik localhost. Untuk permission sambil tekan global shift, pilih semua, klik create new return. Sini kita klik select. Sini kita arigo.com dengan username, arigo.com dengan host, kita buat localhost. Permissionnya kita klik sampai bawah, kita klik create. Don't chase nothing. Sebenarnya kita return to database list. Selanjutnya jalankan virtual machine Windows XP dengan setting IP dengan bla bla bla. Nah, di sini saya menggunakan Windows 7 sebagai klien. Di sini saya jalankan terlebih dahulu Windows 7-nya. Kita start. Nah, untuk ISO Windows 7 nanti saya cantumkan linknya. Ternyata banyak juga link yang harus dicantumkan. Oke, kita tunggu terlebih dahulu untuk jalan Windows 7-nya. Ini Salmanan 4 tahun cuman. Situ. Bukan orang bebas dong nih. Siapa? Ini sama. Senang nggak bebas? Ini baru masuk lagi di Indozone. Ini apa? Cek lagi dulu. Yang ini dah sih. Indra kan masih. Tuh. Cek dulu yang bagus. Sini kita open sharing network. Ini tidak berjalan karena saya telah mencobanya tadi. Sini kita coba ganti di change adapter. Ke properties internet protocol properties. Sini kita ubah menjadi 14 saja. Kita oke, kita close. Kita tunggu apakah bisa atau tidak. Nah, internet access. Nah, kita coba CMD. Kita ping DNS yang kita buat tadi 192.168.112. Mati. Pacar.
iya handphone. Kita coba ulang lagi. Dan dapat. Selanjutnya kita ping 192.168.1.1 sebagai gateway. Kita coba ping terlebih dahulu. Gateway-nya sudah bisa, kita coba ke ping Google terlebih dahulu. Google sudah juga bisa. Nah, ping arigo.com. Kita coba ping arigo.com. Apakah bisa? Bisa. Itu tidak bisa. Coba ke arigo.com. Ini bisa. Selanjutnya kita buka Google atau browser. Di sini saya menginstal Google. Coba cek di IP config. DNS-nya 112, IP-nya 114. Kita open. Selanjutnya kita buka arigo.com. Apakah berhasil untuk menginstal WordPress tadi? Kita cek terlebih dahulu. Ternyata berhasil untuk WordPress-nya tersebut. Kita klik ayo. Kita buatnya tadi arigo.com. Nama pengguna arigo.com, sandi 123, spesies data host, verpic table wp underscore. Oke sobat, Anda telah berhasil melewati bagian instalasi WordPress. Sudah dapat berkomunikasi dengan database. Jika Anda siap, sekarang saatnya untuk jalankan pemasangan. Sini kita buat judul situs. Kita buat saja sistem komputer. Nama pengguna Arigo. Kita buat password 123. Kita masukkan alamat email. Kita ubah menjadi Arigo Gaming dulu. Kita instalasi WordPress. Masukkan basis data dan nama pengguna, kata sandi yang telah dibuat pada webmin, host, dan verpic biarkan saja di pause. Ikuti langkah selanjutnya. Buat judul, nama pengguna, sandi, dan email pengguna, dan di sini digunakan untuk login ke dashboard web. Login masuk. Kita cek terlebih dahulu. Mantap saja.
kita coba reload. Salah cocok. Kemudian berhasil, WordPress telah diinstal. Terima kasih dan selamat bekerja. Nama pengguna Arigo Sandi yang Anda pilih. Sini kita buat Arigo Sandi 123. Nah, sini sudah masuk ke dashboard. Kita pilih tema. Pilih tema baru. Ya, bebas sih. Sini kita bisa install tema. Sini kita aktifkan atau kita tinjau langsung bisa. Sesuaikan. Kita coba lihat terlebih dahulu. Sini kita silangkan. Nah, di sini Arigo recommended. Bisa. Sekian video dari saya tentang web server dan database server. Sebelum melakukan web server dan database server, alangkah baiknya melakukan instalasi DNS server terlebih dahulu. Ada di chapter sebelumnya atau di video sebelumnya. Catat, buat skema penyelamatan masing-masing, dan catat apabila lupa untuk nama domainnya biar tidak keliru dan tidak mencari-cari kembali, dan lakukan forward dan reverse pada DNS-nya. Tambahkan juga mail server. Nah, begitulah sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.